Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buningrum dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Novia Dipus Maningrum, NPM 20133044, Yuni Purwanti, NPM 20133065, Anna Pratiwi, NPM 20133069, Atfian Novita, NPM 20133090, dan Anggi Nurjanah, NPM 20133110. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengendalian manajemen dalam organisasi terdesentralisasi. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai sentralisasi versus desentralisasi. Nah, sentralisasi atau centralization merupakan konsentrasi otoritas pengambilan keputusan yang hanya tertuju pada tingkat tertinggi pada suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi atau decentralization merupakan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah. Teman-teman bisa lihat di Praga 10 strip 1, di sana merupakan gambaran dari sentralisasi dan desentralisasi yang merupakan sebuah masalah tingkatan yang digambarkan sebagai pilihan sepanjang kontinum. Dalam hal ini, semakin rendah tingkatan dalam organisasi yang menerima pendelegasian otoritas, maka akan semakin besar pula desentralisasinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai biaya dan manfaat desentralisasi. Sebagian besar organisasi atau perusahaan itu telah memahami atau mengetahui manfaat dari adanya tingkatan desentralisasi. Dalam hal ini, dengan manajer pusat mendelegasikan otoritas pengambilan keputusannya ke manajer lokal, maka manajer pusat itu akan memiliki waktu untuk mengatasi masalah yang lebih besar beserta dengan strategi fundamentalnya. Selain itu, desentralisasi juga memberikan manajer lokal kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusannya dan juga keterampilan manajemennya. Desentralisasi di sini memiliki biaya. Nah, dalam hal ini ada kemungkinan manajer lokal itu akan mengambil keputusan di mana keputusan tersebut bukanlah keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Hal ini dikarenakan manajer lokal itu bertindak dengan meningkatkan kinerja segmennya dan mengorbankan organisasi atau perusahaannya. Dan juga mungkin karena manajer lokal itu tidak memahami akibat yang akan diterima dari keputusan yang diambilnya terhadap segmen lain dan juga organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Manajer lokal pada organisasi yang terdesentralisasi akan memperbanyak jasa yang mungkin lebih murah jika tersentralisasi. Biaya mengakumulasi dan memproses informasi seringkali naik menurut desentralisasi. Hal ini dikarenakan manajemen puncak itu memerlukan laporan akuntansi tambahan untuk mempelajari dan mengevaluasi unit yang terdesentralisasi beserta dengan manajernya. Nah, selanjutnya mengenai middle ground. Di sini, desentralisasi akan semakin sukses jika segmen organisasi relatif independen satu sama lain. Maksudnya yaitu ketika keputusan yang diambil oleh manajer pada satu segmen itu tidak akan mempengaruhi segmen lainnya. Nah, di sini ketika segmen melakukan banyak tugas pembelian atau penjualan internal, banyak melakukan pembelian dari pemasok luar yang sama, atau banyak melakukan penjualan kepada pasar luar yang sama, maka segmen tersebut akan menjadi lebih tersentralisasi. Namun ketika manajer telah memutuskan untuk mendukung desentralisasi, maka otonomi segmen akan menjadi hal yang sangat penting. Otonomi segmen atau segmen otonomi sendiri merupakan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada manajer segmen organisasi. Kemudian mengenai pusat pertanggungjawaban dan desentralisasi. Di sini ada dua dimensi yang harus dipertimbangkan dalam rancangan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu tanggung jawab manajer dan yang kedua yaitu jumlah otonomi yang mereka miliki. Namun ada beberapa manajer yang seringkali bingung akan dua dimensi tersebut dan mengasumsikan bahwa manajer pusat laba itu selalu memiliki otoritas pengambilan keputusan yang lebih terdesentralisasi daripada manajer pusat biaya. Di sini manajer pusat laba itu akan memiliki kebebasan yang luas untuk mengambil keputusan mengenai kontrak tenaga kerja, pilihan pemasok, pembelian peralatan, keputusan personalia, dan lain sebagainya. Sebaliknya, manajer pusat laba di perusahaan lain itu akan memerlukan persetujuan dari manajemen puncak untuk semua keputusannya tadi. Demikian juga pusat biaya mungkin akan lebih terdesentralisasi daripada pusat laba. Lalu mengapa sih sistem pengendalian manajemen itu harus dirancang? Hal ini dikarenakan agar dapat mencapai kesesuaian yang lebih baik antara keputusan manajer lokal dengan tindakan yang diinginkan oleh manajemen puncak. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Atfian Novita. Terima kasih.
Saya Advia Novita, NPM 090, akan menjelaskan mengenai matriks kinerja dan pengendalian manajemen. Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana menghubungkan penghargaan atas matriks kinerja pusat pertanggungjawaban akan mempengaruhi insentif dan risiko. Nah, di sini faktor penting dalam merancang sistem pengendalian manajemen yang terdesentralisasi adalah bagaimana matriks kinerja sistem akan mempengaruhi insentif manajer. Nah, insentif itu sendiri adalah penghargaan baik implisit maupun eksplisit atas upaya dan tindakan manajerial. Sedangkan matriks kinerja adalah ukuran spesifik atas pencapaian manajemen. Jadi di sini organisasi itu harus memilih matriks kinerja yang meningkatkan keselarasan insentif manajer dengan tujuan organisasional. Selanjutnya yaitu mengenai teori agensi, kinerja, dan juga penghargaan. Nah, di sini pengertian dari teori agensi adalah menyediakan model untuk menganalisis hubungan di mana satu pihak atau prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan ke pihak lain atau yang disebut agen. Nah, di sini teori agensi itu bermanfaat untuk menganalisis situasi di mana ada keselarasan tidak sempurna antara informasi dan juga tujuan prinsipal serta agen. Dan teman-teman bisa menyimak di Peraga 10 strip 2 di halaman 417. Di situ dijelaskan mengenai bagaimana rancangan sistem pengendalian manajemen akan mempengaruhi tindakan manajer. Jadi rancangan sistem pengendalian manajemen itu meliputi hasil matriks kinerja dan juga penghargaan eksplisit dan juga implisit. Nah, di sini matriks kinerja itu akan diumpan balik kepada pilihan tindakan. Jadi matriks kinerja itu dan juga penghargaan yang tepat akan memotivasi tindakan yang menjadi kepentingan terbaik perusahaan. Selanjutnya yaitu teori agensi dan juga resiko. Menurut teori agensi, kontrak ketenagakerjaan harus menyeimbangkan 3 faktor. Yang pertama yaitu insentif. Semakin besar penghargaan manajer bergantung pada matriks kinerja. Kemudian, semakin besar insentif bagi manajer untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan ukuran tersebut. Lalu faktor yang kedua adalah risiko. Semakin besar faktor yang tidak dapat dikendalikan akan mempengaruhi penghargaan manajer. Lalu semakin besar risiko yang ditanggung manajer, maka umumnya akan menghindari risiko, sehingga perusahaan harus membayar lebih manajer agar ia mau menanggung risiko yang lebih besar. Kemudian faktor yang ketiga adalah biaya pengukuran kinerja. Insentif versus trade-offs risiko tidak diperlukan jika kinerja manajer yang dapat dikendalikan dapat diukur dengan jitu. Alasannya adalah karena manajer sepenuhnya dapat mengendalikan kinerjanya sendiri. Pengukuran yang jitu atas kinerja yang dapat dikendalikan akan mengeliminasi risiko bagi manajer. Dengan pengukuran kinerja yang jitu, maka manajer akan mendapat bayaran dalam jumlah tetap jika kinerjanya sesuai dengan yang disepakati dan tidak akan dibayar jika sebaliknya. Baik, saya Uniperwanti NPM 05 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai mengukur kinerja segmen. Bagaimana sih cara mengukur kinerja segmen? Nah, ada beberapa cara untuk mengukur kinerja segmen. Yang pertama itu ada mengukur laba, yang kedua memperhitungkan pengembalian atas investasi, yang ketiga menghitung ROI atau pengembalian atas investasi dari hasil pengembalian atas penjualan dan perputaran investasi, yang keempat mengukur investasi, yang kelima melakukan penilaian aset, dan yang keenam itu ada melakukan insentif dari ROI. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu mengukur laba. Mengapa sih ukuran laba itu dapat mengukur kinerja segmen? Nah, dengan adanya ukuran laba ini dapat menciptakan insentif untuk kita fokus pada laba tanpa mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan demi menghasilkan laba tersebut. Sebagai contohnya, misalnya ada seorang manajer yang sedang mempertimbangkan investasi yang akan menghasilkan laba sebesar 1.000 US dollar. Jika manajer itu hanya mengevaluasi atas laba, jadi insentifnya itu investasi yang diperlukan itu adalah 5.000 US dollar atau 500
ribu US dollar. Jadi evaluasi kinerja berdasarkan ukuran laba itu dapat menyebabkan seorang manajer itu hanya fokus pada laba dan mengabaikan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan laba tersebut. Yang kemudian, yang kedua itu ada pengembalian atas investasi atau ROI. Nah, dengan adanya ROI ini dapat memfasilitasi perbandingan kinerja suatu unit dengan segmen lain dalam perusahaan atau dengan unit serupa di luar perusahaan. Mengapa demikian? Karena tidak seperti laba itu sendiri, ROI itu dapat memperhitungkan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan laba loh. Nah, lebih lanjutnya itu, ROI itu adalah pengembalian per unit investasi dan tidak bergantung pada ukuran segmen yang dibandingkan. Kemudian bagaimana sih cara menghitung ROI atau pengembalian atas investasi? Caranya yaitu ROI sama dengan laba dibagi investasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada ROI sebagai hasil dari pengembalian atas penjualan dan perputaran investasi. Nah, ada cara untuk menghitung ROI sebagai hasil dari pengembalian atau penjualan dan perputaran investasi, yaitu rumus awal tadi atau pengembalian atas investasi sama dengan laba dibagi modal yang diinvestasikan, atau pengembalian atas investasi sama dengan pengembalian atas penjualan dikali dengan perputaran modal, di mana pengembalian atas penjualan itu bisa dicari dengan menggunakan rumus laba dibagi pendapatan. Kemudian untuk perputaran modalnya itu sendiri dapat dicari dengan pendapatan dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Seperti contohnya itu pada peraga strip 3 yang menunjukkan contoh di mana kedua alternatif itu dapat meningkatkan ROI hingga 25% dari nilai sekarangnya sebesar 20%. Nah, pada alternatif yang pertama itu meningkatkan tingkat pengembalian atas penjualan dengan menurunkan beban relatif terhadap penjualan tanpa meningkatkan investasi. Akan tetapi pada alternatif yang kedua itu meningkatkan perputaran modal dengan menurunkan investasi tapi tanpa mengurangi penjualan. Jadi peningkatan perputaran modalnya itu dengan menurunkan investasi yang berarti menggunakan lebih sedikit asetnya seperti kas, piutang, persediaan ataupun peralatan untuk setiap dolar pendapatan yang dihasilkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Pratiwi, NPM 069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini itu ada mengukur investasi. Jadi mengukur investasi ini merupakan salah satu poin yang harus diperhatikan dalam mengukur kinerja segmen. Nah, dalam mengukur investasi ini kita perlu menentukan terlebih dahulu bagaimana perusahaan itu mendefinisikan terkait menentukan laba dan investasi. Nah, seperti yang sudah terlihat di tabel ya teman-teman, kalau di buku itu ada di halaman 421. Definisi investasi yang mungkin itu yang pertama, ekuitas pemegang saham itu hanya mendefinisikan dan mempertimbangkan investasi oleh pemegang saham saja, yaitu sebesar 700.000. Lalu yang kedua itu ada ekuitas pemegang saham dan kewajiban jangka panjang, itu totalnya ada 1.100.000 dari 700.000 ditambah 400.000. Definisi yang kedua ini tidak hanya meliputi investasi oleh pemegang saham saja, tapi juga investasi oleh investor utang. Nah, investor utang ini itu juga sama aja dengan kewajiban jangka panjang. Nah, untuk yang ketiga ini ada ekuitas pemegang saham, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lancar, yaitu totalnya 1.300.000. Definisi ini itu meliputi semua sumber pembiayaan bagi perusahaan. Nah, dalam investasi ini itu definisi alternatif ini meliputi hal ini tuh kayak sama dengan total aset yang ada di akuntansi. Lalu di masing-masing alternatif ukuran investasi tersebut itu bisa dipasangkan dengan ukuran laba yang menghasilkan ukuran ROI tertentu. Di sini itu contohnya seperti laba bersih dibagi dengan ukuran pertama, yaitu investasi oleh pemegang saham. Di sini adalah pengembalian, namanya itu adalah pengembalian atas ekuitas atau ROE. Sementara laba bersih dibagi dengan ukuran ketiga, yaitu total aset, itu
dinamakan ROA atau pengembalian atas aset. Nah, selanjutnya untuk mengukur kinerja segmen, perusahaan itu biasanya mengandalkan dari ROA karena tidak mungkin mengukur investasi oleh pemegang saham secara terpisah bagi segmen. Nah, untuk selanjutnya di sini ada terkait penilaian aset. Nah, penilaian aset ini itu ketika perusahaan menggunakan ukuran ROA, maka biasanya akan muncul dua masalah nih teman-teman. Jadi masalah itu tuh terkait dengan penilaian aset. Yang pertama itu masalah yang pertama itu seperti perusahaan bisa menilai aset yang termasuk investasi pada nilai buku kotor atau biaya awal aset biaya awal aset sebelum dikurangi penyusutan atau nilai buku bersih. Di sini itu aset awal sudah dikurangi dengan penyusutan. Yang kedua ada permasalahan yaitu perusahaan bisa menilai aset dari biaya historis atau biaya-biaya saat ini. Nah, dalam praktik di kehidupan sehari-hari itu biasanya penggunaan nilai buku bersih berdasarkan biaya historis itu lebih banyak didukung teman-teman karena merupakan ukuran yang konsisten dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan gitu. Lalu ketika dalam perusahaan itu mendapat pertanyaan tentang terkait biaya historis atau biaya saat ini, nah mungkin perusahaan itu bisa lebih memilih biaya historis karena dengan biaya historis itu mampu untuk menganalisis biaya di masa lalu atau biaya itu yang bisa dimanfaatkan begitu. Jadi selain itu juga dalam menilai aset itu kita juga perlu membedakan antara nilai buku bersih dan nilai buku kotor. Selanjutnya menilai aset terkait awal, akhir, atau rata-rata. Sebenarnya jika tidak pernah investasi, jika investasi itu tidak pernah berubah setiap saat, maka tidak masalah teman-teman mengukur aset pada awal, akhir, atau rata-rata. Tapi kalau investasi itu setiap tahun berubah, maka sebaiknya diukur investasinya itu dengan rata-rata karena agar kita tahu akan aliran laba setiap periode tersebut. Jadi untuk kesimpulannya itu sebenarnya tidak ada jawaban salah atau benar terkait dengan nilai historis atau nilai saat ini, atau mungkin nilai aset kotor atau bersih, atau juga nilai awal, akhir, atau rata-rata. Jadi setiap perusahaan itu memang harus merancang dan mempertimbangkan sistem pengendalian manajemen itu sendiri untuk mencapai sebuah keputusan yang dirasa itu memang terbaik bagi perusahaan. Untuk selanjutnya di sini ada insentif dari ROI. Nah, walaupun evaluasi berdasarkan ROI tadi itu menyebabkan manajer mempertimbangkan baik laba maupun investasi dalam keputusannya, hal itu tuh juga mungkin belum menyelaraskan insentif manajer dengan tujuan perusahaan, teman-teman. Jadi, evaluasi kinerja berdasarkan ROI tadi mungkin menyediakan insentif yang tidak tepat bagi manajer untuk menolak kesempatan investasi yang menguntungkan atau menerima kesempatan investasi yang tidak menguntungkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Nurjana, NPM 110. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai laba ekonomi dan nilai tambah ekonomi atau EVA. Laba ekonomi yang juga disebut laba residu didefinisikan sebagai laba operasi bersih setelah pajak dikurangi beban modal. Laba operasi bersih setelah pajak adalah laba sebelum beban bunga tetapi setelah pajak. Beban modal adalah rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan dikalikan dengan rata-rata modal yang diinvestasikan, di mana biaya modal adalah biaya kewajiban jangka panjang setelah pajak dan ekuitas pemegang saham yang ditimbang oleh ukuran relatifnya. Sebagai contohnya yaitu divisi dengan laba operasi bersih setelah pajak sebesar $250, rata-rata modal yang diinvestasikan untuk tahun tersebut sebesar $1 juta dan biaya modal setelah pajak sebesar 10%. Jadi laba operasi bersih divisi setelah pajak sebesar $250 tadi dikurangi dengan beban rata-rata modal yang diinvestasikan sebesar $1 juta
dolar dikali 10%. Jadi 250.000 dolar dikurangi 100.000 dolar, sehingga laba ekonominya yaitu sebesar 150.000 dolar. Adapun cara yang berbeda untuk menghitung laba ekonomi yang bergantung pada seberapa tepat perusahaan memilih mendefinisikan istilah yang digunakan. Salah satu varian yang populer dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan konsultasi Stern Stewart & Co. adalah nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added. Rumus dari Economic Value Added yaitu NOPAT yang disesuaikan dikurangi dengan rata-rata tertimbang biaya modal dikali rata-rata modal yang diinvestasikan yang disesuaikan. Ukuran EVA Stern Stewart melibatkan penyesuaian NOPAT dan modal yang diinvestasikan. Penyesuaian tersebut dirancang untuk mengkonversi laba operasi setelah pajak menjadi aproksimasi yang mendekati laba kas dan modal yang diinvestasikan menjadi aproksimasi yang mendekati kas yang diinvestasikan dalam sumber daya ekonomi yang digunakan perusahaan demi menciptakan nilai. Misalkan divisi menghabiskan 4% selama tahun pertama untuk R&D sepatu baru dengan siklus umur produk 4 tahun dan tidak ada pengeluaran lanjutan untuk R&D. Perhitungan laba ekonomi sesuai dengan aturan pelaporan keuangan Amerika Serikat akan menunjukkan beban yang sama dengan seluruh R&D sebesar 4% di tahun pertama dan tidak ada beban lanjutan untuk R&D yang menghasilkan laba setelah R&D untuk 4 tahun sebesar $8 tahun pertama, $12 tahun kedua, $12 tahun ketiga, dan $12 tahun keempat. Modal yang diinvestasikan akan tumbuh dengan jumlah mulai dari $42 pada awal tahun pertama menjadi $50 tahun kedua, $62 tahun ketiga, $74 tahun keempat, dan terakhir menjadi $86 pada akhir tahun keempat. Sebaliknya, perusahaan EVA memandang R&D sebagai investasi modal untuk tujuan perhitungan EVA. Divisi naik mengkapitalisasi pengeluaran R&D dan membebankan total biaya sebesar $4 sebagai beban sebesar $1 setiap tahun dari siklus umur produk selama 4 tahun yang menghasilkan laba setelah R&D sebesar $11 tahun pertama, $11 tahun kedua, $11 tahun ketiga, dan $11 tahun keempat. Modal yang diinvestasikan akan tumbuh sebesar $42 tahun pertama untuk menjadi $53 tahun kedua, $64 tahun ketiga, $75 tahun keempat, dan $86 pada akhir tahun keempat. Jadi total laba operasi selama 4 tahun adalah $44 untuk laba ekonomi maupun EVA. Dan jumlah modal yang diinvestasikan pada awal serta akhir 4 tahun adalah sama baik menurut laba ekonomi maupun EVA. Akan tetapi waktu pengakuan laba dan waktu yang terkait dengan peningkatan modal selama 4 tahun berbeda antara EP dan EVA, sehingga beban modal berbeda antara EP dan EVA. Stern Stewart telah mengidentifikasi lebih dari 160 penyesuaian yang berbeda seperti penyesuaian yang diilustrasikan untuk R&D, tetapi biasanya hanya merekomendasikan beberapa bagi klien tertentu. Banyak perusahaan menggunakan laba ekonomi untuk evaluasi kinerja, mengembangkan sendiri rangkaian penyesuaian terhadap laba dan modal. Tetapi semua perusahaan menggunakan konsep dasar laba operasi bersih setelah pajak dikurangi beban modal. Laba ekonomi dan EVA mendapat banyak perhatian sebagai skor perusahaan yang mengadopsinya sebagai matriks kinerja keuangan. AT&T, Coca-Cola, CSX, FMC, dan Quaker Oats mengeklaim bahwa penggunaan EVA memotivasi manajer untuk mengambil keputusan yang meningkatkan nilai pemegang saham, karena secara eksplisit
mengakui biaya keputusan alokasi modal yang lebih baik. Lebih lanjut, beberapa perusahaan investasi seperti Dealer Broker Matrix USA yang berkantor pusat di Manhattan menggunakan laba ekonomi untuk meningkatkan saham klien investasinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.